Selamat pagi Pak Luki, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang data visual untuk kuis kecil Web Development 1 Kapitas Lekta. Data yang akan saya gunakan adalah data yang sudah saya dapatkan sebelumnya dengan web scraping untuk kuis besar 1 Kapitas Lekta. Jadi ada 1000 data. Data 1000 data ini disimpan di dalam tabel buku dalam database DB Capsule. Nah, 1000 data ini nantinya akan divisualisasikan ke dalam bentuk chart, yaitu ada pie chart, line chart, bar chart, column chart, area chart, dan donut chart. Jadi yang pertama dilakukan adalah menghubungkan dengan database-nya yang berisi 1000 data tadi, yaitu dengan $con ini. Nah, kemudian berikutnya saya membuat data.php. Nah, dalam data.php ini merequire atau memanggil koneksi.php yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan SQL-nya dengan prepare ini, yaitu SQL-nya adalah select kategori, count judul as jumlah from buku group by kategori. Jadi data yang saya gunakan adalah data dalam kolom kategori yang nantinya akan dihitung jumlah judulnya untuk setiap kategorinya yang akan disimpan dalam jumlah. Nah, kemudian SQL ini dieksekusi dan diambil semua datanya dan dimasukkan ke dalam $result, yaitu dengan fetch all ini. Dan kemudian memasukkan data yang tadi dalam $result tadi dalam format JSON. Kemudian membuat chart.php. Dalam chart.php ini pertama menghubungkan dengan Google Chart terlebih dahulu dan kemudian menghubungkan dengan Ajax jQuery-nya. Nah, selanjutnya adalah membuat script JavaScript-nya. Jadi yang pertama menggunakan fungsi ready. Jadi jika dokumen sudah siap, maka akan menjalankan isinya, yaitu yang pertama adalah fungsi Ajax. Nah, fungsi Ajax ini, dalam fungsi Ajax ini ada URL data.php yang menghubungkan dengan data.php yang sebelumnya. Kemudian data type-nya JSON. Nah, kemudian sukses. Nah, sukses ini akan ngecek gitu. Jadi jika berhasil, maka berikutnya adalah mengload Google Charts. Dan dengan set on load callback ini yang nantinya akan memanggil fungsi draw chart yang menggambarkan berbagai chart. Nah, kemudian error ini adalah untuk memberitahu jika gagal, maka akan memberikan pesan gagal. Nah, kemudian masuk ke dalam fungsi draw chart-nya. Jadi fungsi draw chart ini menerima parameter result. Jadi yang pertama adalah membuat tabel yang bernama data. Nah, kemudian dalam data ini akan ada 2 kolom. Jadi membuat kolomnya dengan add column. Ada 2 kolom yang bernama kategori dan jumlah. Kategori ini menerima tipe data string dan jumlah number. Kemudian membuat array, yaitu data array. Nah, kemudian mengambil setiap isi result dan memasukkannya ke dalam data array. Jadi dengan fungsi each ini. Nah, dimasukkan ke dalam data array dengan data array.push. Nah, setelah semua isi dari result masuk ke dalam data array, berikutnya adalah memasukkan isi dari data array ke dalam tabel data, yaitu dengan data.addRows. Nah, setelah semua isi dari data array masuk ke dalam tabel data, berikutnya adalah membuat diagram atau chart. Yang pertama adalah membuat pie chart. Jadi ada pie underscore options ini yang isinya ada title atau judul dari chart, yaitu pie chart of kategori. Kemudian pie ini yang akan membuat diagram pie chart-nya, yaitu dengan fungsi pie chart dengan ID pie chart. Nah, kemudian menggambarkan pie tadi, menggambarkan pie chart tadi dengan fungsi draw. Jadi .draw yang menerima 2 parameter, yaitu data dan pie options yang ini tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah membuat donut chart. Donut chart ini itu sama dengan pie chart. Nah, di sini. Ini fungsinya tetap pie chart. Bedanya adalah donut chart ini
seperti donat pada umumnya yang terdapat bulatan, jadi dalam donut chart ini terdapat pie hole, yang di sini diatur 0,4 atau lubangnya yang di tengah-tengah itu. Jadi untuk donut chart ini, ID-nya adalah donut chart, kemudian digambarkan dengan fungsi draw yang menerima 2 parameter. Nah, berikutnya adalah line chart. Nah, line chart ini, dalam line chart ini terdapat line underscore options yang isinya adalah judulnya, kemudian curve type-nya, dan legend-nya lah. Legend-nya ini adalah mengatur supaya legend-nya ini ditaruh di bawah, jadi position bottom. Nah, berikutnya ada line ini. Nah, line ini yang akan membuat chart-nya. Jadi ada dengan fungsi line chart ini dan ID line chart. Nah, kemudian digambarkan dengan fungsi draw, jadi .draw yang menerima 2 parameter. Datanya sama menggunakan data yang tadi yang terdapat dalam tabel data. Jadi ini tabel data dan kemudian line options, line underscore options. Nah, setelah line berikutnya membuat area chart. Jadi ada area underscore options. Nah, dalam area underscore options ini terdapat judulnya yaitu area chart of category. Nah, kemudian menggambarkan chartnya dengan fungsi area chart dengan ID area chart dan digambarkan dengan fungsi draw. Kemudian membuat kolom chart. Kolom chart ini, dalam kolom chart ini terdapat kolom underscore options yang isinya itu juga ada judulnya, kolom chart of category, dan ada legendnya. Legendnya none, jadi nanti tidak ada legendnya seperti itu karena dalam kolom ini istilahnya kayak diagram batang sudah terdapat tulisannya untuk legendnya itu dalam y-aksis atau x-aksisnya, jadi tidak perlu legend lagi. Nah, kemudian dibuat kolom chartnya dengan fungsi kolom chart dan ID-nya itu kolom chart, kemudian digambarkan dengan fungsi draw. Nah, berikutnya membuat bar chart, yaitu ada bar underscore options, ada judulnya bar chart of category, dan legendnya juga tidak dimunculkan, jadi legend none. Kemudian dibuat bar chartnya dengan fungsi bar chart dan ID bar chart. Kemudian digambarkan dengan fungsi draw. Nah, setelah itu untuk menampilkan chart-chart yang sudah dibuat sebelumnya tadi itu, untuk kali ini saya menggunakan tabel, jadi ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi ada seperti dapat dilihat di sini. Ini untuk judulnya yang di bagian atas ada pie chart, line chart, dan bar chart, dan kemudian ini untuk chartnya tadi. Nah, ini jadi dipanggil dengan ID-nya. Nah, kemudian ini untuk yang bagian bawah ada donut chart, area chart, dan kolom chart. Kemudian ini juga untuk menampilkan chartnya. Ini dengan ID-nya. Seperti itu. Jadi dalam tabel ini nantinya akan terlihat outputnya seperti ini. Ini yang bagian bawah, ini yang bagian atas. Jadi ada pie chart, ada line chart, dan ada bar chart untuk bagian atasnya. Kemudian di bagian bawahnya ada donut chart, area chart, dan kolom chart. Nah, kemudian div ID pesan ini untuk menampilkan pesan error tadi. Nah, jika error maka akan menampilkan pesan gagal. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf dan terima kasih.